Kalian pasti pernah mendengar kata biografi dan autobiografi. Apakah ada perbedaan antara biografi dengan autobiografi? Ya, biografi dan autobiografi itu berbeda. Bedanya yaitu autobiografi merupakan teks yang berisi perjalanan hidup atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Sedangkan biografi merupakan teks yang berisi perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi itu memuat biodata, perjalanan hidup, tantangan dan solusi mengatasinya, kelebihan tokoh yang ditulis berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Melalui teks biografi, kalian dapat mengetahui banyak hal tentang orang lain, tokoh, karena teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup tokoh supaya dapat menjadi teladan, inspirasi, dan motivasi pembaca. Supaya kalian lebih memahami dan dapat menulis teks biografi, perhatikan karakteristik teks biografi yang meliputi: pertama, tokoh dalam teks biografi merupakan tokoh yang dapat menginspirasi dan memotivasi. Teks biografi mengulas tokoh yang terkenal, berprestasi, memiliki kesuksesan, dan berpengaruh di masyarakat. Kisah hidup yang dialami dapat memberikan inspirasi dan motivasi pembaca. 2. Menceritakan peristiwa penting. Di dalam teks biografi tidak hanya terdapat biodata tokoh, tetapi menceritakan peristiwa yang dialami tokoh, seperti tantangan hidup dan cara mengatasinya, sehingga dapat mencapai kesuksesan. Peristiwa yang diperoleh, perjalanan pendidikan yang dapat menginspirasi dan memotivasi. Yang ketiga, informasi yang disajikan berdasarkan fakta. Teks biografi disusun berdasarkan peristiwa nyata atau pengalaman hidup tokoh. 4. Informasi disajikan dalam bentuk narasi. Dalam teks biografi, pengalaman hidup tokoh disajikan dalam bentuk narasi. 5. Terdapat pesan dari tokoh. Pengalaman hidup tokoh yang disajikan dalam teks biografi mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani. Sebelum menulis teks biografi, pahamilah struktur teks biografi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa yang penting, dan reorientasi. Bagian yang pertama yaitu orientasi. Bagian orientasi berisi pengenalan tokoh secara umum, yaitu biodata tokoh seperti nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, serta latar belakang peristiwa yang akan diceritakan. Dalam biografi Anna Avanti, bagian orientasi berisi biodata, latar belakang profesinya sebagai perancang busana. Sedangkan dalam biografi Chairul Tanjung, bagian orientasi berisi biodata, riwayat pendidikan Chairul Tanjung. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, tidak menyurutkan semangat Chairul Tanjung untuk mendapatkan pendidikan. Ia sudah mulai berwirausaha sejak kuliah. Bagian kedua, kejadian atau peristiwa penting. Bagian kejadian atau peristiwa penting berisi tentang pengalaman hidup atau peristiwa penting yang dialami tokoh dan disusun berdasarkan urutan waktu. Peristiwa penting yang dialami tokoh seperti perjuangan menggapai mimpi atau cita-cita, perjalanan pendidikan dan karir, tantangan hidup dan cara mengatasinya sehingga dapat mencapai kesuksesan. Pada bagian ini terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani pembaca atau penyimak dari pengalaman hidup tokoh. Dalam biografi Anna Avanti, bagian kejadian atau peristiwa yang penting berisi prestasi. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Anna Avanti. Sedangkan dalam biografi Chairul Tanjung, bagian kejadian atau peristiwa penting berisi perjalanan pendidikan dan karir Chairul Tanjung. Bagian 3. Reorientasi. Bagian reorientasi berisi simpulan pengalaman hidup atau peristiwa penting yang telah diceritakan sebelumnya. Pada bagian ini dapat pula berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang telah diceritakan. Bagian reorientasi bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Dalam biografi Anna Avanti tidak terdapat bagian reorientasi.
Sedangkan dalam biografi Hairul Tanjung terdapat bagian reorientasi. Perhatikanlah struktur teks biografi ketika kalian akan menulis teks biografi. Selamat berkarya!